Soal kecipratan minyak ini sebenarnya bukan soal yang luar biasa. Kenapa? Karena memang beberapa kali kejadian Teh Adel tuh pada saat masak itu selalu kecipratan minyak. Dan begitu kecipratan minyak itu mengepung karena kulit Teh Adel ini kan kebetulan Teh Adel kan putih ya, kulitnya putih terus sensitif, tipis gitu, lembut lah gitu kulit. Nah, kalau kena minyak itu mengepung kemana-mana dan riwah sendiri, ngerti gak? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira masak ini kan persoalan sakral ya. Terlepas dengan seorang keinginan istri membuat sesuatu untuk suami, itu kan wajar-wajar saja dan pasti every husband seneng lah dimasakin istri. Tapi kalau pada akhirnya ternyata istri masak ini justru malah kemana-mana minyaknya gitu kan, saya bilang udah gak apa-apa, udah aku seneng kok, kamu niat mau masakin aku aja aku udah seneng banget, ya kan. Cuman kalau setiap masakan cipratan minyak kan kesian juga Teh Adel kan. Ya karena tuh, ya karena memang Teh Adel tuh lulus SMA langsung kerja sebagai pramugari, ya kan, hampir nggak pernah di dapur kan, hampir nggak pernah masak atau belajar masak mungkin ya. Tapi jangan salah, bukan berarti nggak bisa masak. Dia pernah nyoba bikinin saya makanan kesukaan A karena A tuh suka nasi goreng. Dia buatin enak banget. Nanti sekali-sekali nyoba kalau pas ke rumah. Tapi asal itu paman. Itu kan bukan daerah teritorial ya, maksudnya kan siapa aja boleh ke dapur, kalau mau ke dapur mah nggak aja. Cuman maksudnya kalau mau masak ya bawa hati-hati. Karena kalau kecipratan minyak misalnya kena pipi, ini cewek-cewek kan, ibu-ibunya kan kalau kena minyak stres sendiri, ngerti gak? Lamaan stresnya daripada sembuhnya. Sembuhnya sebenarnya udah sembuh, stresnya kan kesian gitu kan. Waduh, kena ini dia gimana aku ya. Kesian lah. Saya pikir ya udahlah, Mami nggak usah masak, udah biar Teteh aja. Kecuali nanti memang benar-benar ada saya temenin ya, kita masak sama-sama gitu aja. Kayak gitu. Oke, berarti setiap kena Gitu, pasti gitu. Biasanya gitu. Kalau kuliah mau ke dapur pasti saya temenin. Oke, ini masih 2 bulan lagi. Ya. Ya nggak kerasa ya, udah mau 9 tahun. Insya Allah mudah-mudahan. Ya, Adel tuh pengen banget ke Amerika. berarti akan diwujudkan di tahun ini. Insya Allah. Mudah-mudahan ada rezeki kita ke sana. Kalau kita mau coba tarik benang merahnya, saya kan memang berasal dari keluarga politisi. Bapak saya, kakak saya, adik saya gitu kan. Dunia orang tua saya memang dunia politik dari dulu, dari kami kecil. Justru begitu saya bermusik, saya dianggap keluar dari tradisi keluarga sebenarnya yang berpolitik gitu kan. Nah, saat saya hari ini kembali ke dunia politik ini buat keluarga, kamu kembali ke rumah katanya gitu kan. Nah, terus apa yang menarik dalam dunia politik? Apa ya? Ada banyak poin sebenarnya. Kalau saya yang pertama, saya pernah katakan dulu bahwa negara ini sudah memberikan banyak kepada saya, ya, memberikan banyak, ya, tidak hanya materi saja, pengalaman, ya, jaringan, ya, dan lain sebagainya. Ini luar biasa gitu. Nah, saya kira ada waktu sedikit dalam hidup saya harus juga saya kembalikan kepada negara dalam bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Nah, inilah perwujudannya gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup ini cuma satu kali. Menulis sejarah itu tidak mudah, gitu kan. Nah, hari ini saya menjadi wakil kepala daerah di Kota Palu. Itu catatan sejarah bagi saya pribadi, bagi keluarga, bagi Kota Palu, bagi Indonesia. Kenapa? Karena tidak semua orang mampu untuk menjadi kepala daerah. Bukan dari aspek kemampuan dalam arti kata, bukan ability dalam arti kata kecerdasan. Mampu menjadi, karena banyak. Ini kan kursinya cuma 2. Kepala daerah, wakil kepala daerah. Cuma 2 dari sekian banyak orang. Bahkan calon, hanya 2 yang terpilih. Artinya A bersyukur karena A termasuk satu di antara yang sedikit terpilih ini gitu kan. Nah, selanjutnya adalah ini sejarah. Kenapa? Karena kami tercatat di Sekretariat Negara bahwa pernah ada yang namanya Sigit Purnomo Said atau Pasya Ungu itu, si anak band itu dulu pernah jadi wakil wali kota di Palu. Dan itu sampai kiamat nggak akan berubah sejarah itu, ngerti nggak? Nah, dan foto AA itu nanti akan ada terus di kantor itu. Mau sampai 100 tahun lagi, mau sampai 200 tahun lagi, artinya pernah ada sejarah itu. Yang terakhir, dunia politik ini sama kayak seni ya, sama kayak kesenian. Nggak ngebosenin gitu. Ada panas dinginnya gitu kan, ada naik turunnya gitu, ada serunya, ada keselnya, ada sedihnya, ada marah, lucu lah, saya kira gitu. Dia tidak istilahnya nggak statis ya, dia nggak statis, dia banyak warna dalam dunia politik itu. Dan saya kira ini termasuk salah satu
tempat di mana saya harus berjuang dalam bentuk apapun. Ungu akan selalu ada, kayak Rolling Stone, kayak Metallica, kayak siapa. Ungu akan selalu ada sih, nggak ngaruh sih, nggak ada bedanya. Saya kira ini hanya persoalan satu mau ngapain gitu aja. Bermusik kan di atas panggung, bermusik itu kan buat album, buat single, dan kita masih lakuin itu kok, nggak ada yang kurang. Apakah intensitas kita di atas panggung berkurang karena memang masing-masing punya kegiatan? Ya itu kan sah-sah saja. Sekarang kan sudah punya kesibukan, anak-anak udah pada gede gitu ya, lagi banyak ngeluangin waktu buat keluarga juga. Saya kira sah-sah aja. Tanpa sadar nggak mungkin berkali-kali bilang talaknya ya. Tuh kedua disaksiin sama orang tuaku dan juga sama pihak keluarganya mantan suami. Dibilang ada tertekan, terpaksa, ya nggak mungkin terpaksa. Gara-gara apa? Aku minta talak, memang perempuan kan yang akan menggugat gitu kan, suami yang memberi talak itu kan, seperti itu. Memang udah kayak gitu sistemnya. Aku yang minta gugat cerai, suaminya mengabulkan. Ketika dia bilang talak, ya aku talak kamu, ya itu pasti dengan kesadaran dan tidak dalam tekanan, atau enggak dia disiksa, atau enggak di depannya dikasih ancaman apa, enggak sama sekali. Coba tanyain sama yang bicara, karena mungkin dia belum mengenal aja siapa Janet, belum kenal kali gitu. Ayo kita silaturahmi gitu ya. Dan yang memang yang tahu rumah tangga aku kan aku dan mantan suami aku aja. Supaya mending ngobrolnya pengacara sama aku aja langsung gitu kan. Ini malah jadi yang aneh-aneh. Bukan masalah Harley ya sebenarnya. Harley nggak salah. Ini semua akumulasi dari perdebatan, percekcokan, berantem yang bikin kami sakit. Terutama yang mungkin selama ini 9 tahun ke belakang aku terus yang banyak memaklumi, banyak untuk bertahan gitu. Maksudnya bertahan dalam arti ya udahlah, aku maafin, sabar. Ya mungkin pihak mantan suami juga shock gitu. Kok tiba-tiba minta gugat cerai, itu aja sih yang mungkin dia masih belum terima, itu seperti itu. Karena kebiasaan aku yang maafin, maklumin, sabar gitu. Jadi ini tuh semua akumulasi dari percekcokan, berantem dalam rumah tangga, perdebatan, bahkan sampai dua-duanya tersakiti gitu. Sampai akhirnya akunya yang udah membludak banget, yang oke, give up gitu. Itu haknya dia karena uangnya dia. Oh, uang dia. Uangnya dia. Ini ada sangkut pautnya sebenarnya. Uangnya dia yang dari hasil kerja aku gitu kan ya. Aku tuh nggak pernah mau nahan hak orang, aku nggak kayak gitu. Silakan mau dipakai apapun. Cuma kita jadi bisa menilai. Oh ternyata dia pakai untuk beli ini dulu sebelum beli ini gitu misalnya. Kayak gitu aja lah. Ketika hari itu talak, hari itu besoknya itu karena mantan suami saya juga bingung kali mau tinggal di mana, karena ya itu balik lagi ya, kemapanan itu kan bisa dilihat dari apa yang sudah dia siapkan untuk masa depan, ya kan. Sempet juga waktu itu kalau aku tega mah mungkin ya aku biarin aja dia kemana luntang-lantung. Dia masih pakai kendaraan saya silakan mau pindah kemana, malah saya kasih ruang untuk kalau misalnya ada apa-apa silakan hubungin aku. Jadi aku nggak ada yang tiba-tiba ngusir dia gitu ya, terus pergi dari rumah, nggak ada sama sekali. Juga masih komunikasi. Terus kemarin ada berita-berita yang kurang enak, kayak kenapa bisa seperti ini gitu kan. Jadi masih ada miskomunikasi di antara kami. Makanya aku nggak ngerti deh, aku sama mantan suami aja masing-masing tahu gitu sifat kami masing-masing, nggak kayak gitu. Tiba-tiba ya mungkin ada pihak-pihak lain yang ingin mencoba mencari tahu tentang kami, itu aja. Tapi itu salah besar. Kalau aku suka melukai diri sendiri, aku mungkin dari kecil udah mati kali ya. Aku nggak seperti itu orangnya. Aku tipe orang yang sangat bertanggung jawab, bukan atas dasar diri aku sendiri, tapi aku berjuang ini aja sampai detik ini kan untuk keluarga. Kalau misalnya aku seneng melukai diri, setiap punya masalah dengan orang, aku pasti akan melukai diri dan nggak mikirin orang lain gitu kan. Ya mungkin orang terdekat aku tahu sih sifat aku nggak kayak gitu. Mungkin ini dari mantan suami juga sebenarnya nggak kayak gitu. Tapi meminta talak
kalau nggak dikabulin itu sama aja kayak mantan suami itu nyakitin aku, ya kan? Mau sampai kapan gitu kan? Seperti itu mungkin, tapi pengacaranya menyampaikannya lain. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.